Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldi Chandra. Saya adalah dosen program studi farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Batam yang pada video kali ini membuat tugas untuk persyaratan sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya ampu adalah bidang biologi farmasi dengan mata kuliah biologi sel dan molekuler. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan profil dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu berupa identitas mata kuliah, kemudian deskripsi singkat, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian capaian pembelajaran lulusan, kemudian rancangan tugas, kemudian rubrik penilaian dan rencana pembelajaran semester. Nah, profil mata kuliah ini adalah mata kuliah biologi sel yang merupakan mata kuliah wajib bagi program studi mahasiswa program studi farmasi yang kedudukannya dalam struktur kurikulum termasuk kelompok dalam inti keilmuan. Mata kuliah ini merupakan penunjang bidang lain seperti fisiologi, biokimia, dan genetika. Kemudian dalam aspek biologi ada biologi sel dan molekuler serta berhubungan dengan proses-proses penting fisiologis dan metabolisme. Kemudian dalam aspek genetika, mata kuliah ini menjadi dasar tentang pewarisan sifat-sifat genetik. Oleh karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat untuk mahasiswa program studi farmasi, terutama untuk mata kuliah biokimia dan anatomi fisiologi. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini seperti pengantar biologi sel dan molekuler berkontribusi terhadap unsur capaian pembelajaran, penguasaan pengetahuan, keterampilan khusus dan kurikulum program studi, menguasai konsep teoritis biologi sel dan molekuler dalam sistem biologi. Nah, dalam mendukung unsur capaian pembelajaran umum dan sikap, maka dilakukan inovasi pembelajaran berupa interaction direct. Ya. Penerapan metode pembelajaran ini bertujuan untuk mengakomodasi keseimbangan antara hard skill dan bidang ilmu soft skill serta core value yang akan menjadi perhatian utama ketika memasuki pasar dunia kerja ataupun dunia riset. Secara singkat, deskripsi mata kuliah yang akan saya ajarkan adalah merupakan materi-materi seperti pertemuan pertama ada sel, teori sel, perbedaan antara virus, sel prokariot, sel eukariot, contoh virus, prokariot, dan eukariot. Kemudian pertemuan selanjutnya sistem membran plasma, struktur dan material penyusun membran sel, fungsi material penyusun membran sel, kemudian struktur dan fungsi dinding sel. Yang ketiga, dinding sel, ada struktur dan fungsi, kemudian perbedaan dinding sel tumbuhan dan jamur, bakteri, dan lain-lain. Yang keempat ada sitoskeleton, ya, ada tentang filamen aktin, filamen intermediate, mikrofilamen. Kemudian ada retikulum endoplasma, kemudian kompleks Golgi dan membran inti DNA, kemudian ada juga mitokondria, siklus sel, amitosis, meiosis, dan sintesis RNA. Nah, kita berharap setelah mahasiswa menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa akan memperoleh atau akan mampu mengenal sistem organel sel dan mekanisme molekuler yang mengatur proliferasi sel dan ekspresi genetik. Kemudian selanjutnya memiliki soft skill
yang mendukung penguasaan pengetahuan, keterampilan khusus dalam bidang biologi. Kemudian memiliki sikap dan tata nilai yang berlaku umum sehingga dapat hidup harmonis dalam lingkungan kerja dan masyarakat. Kemudian karakteristik pembelajaran kooperatif terdiri dari 5 elemen. Yang pertama adalah saling ketergantungan positif, antara kelompok harus bekerja sama, pertanggungjawaban individu kelompok, seluruh anggota kelompok dapat bertanggung jawab, kemudian interaksi promotif, setiap anggota harus memacu kesuksesan anggota lainnya, membangun kolaboratif skill dan interpersonal skill. Mahasiswa mendorong dan membantu mengembangkan dan mempraktikkan kepercayaan, membuat keputusan, berkomunikasi dan manajemen konflik. Kemudian aspek capaian pembelajaran yang merupakan aspek sikap tadi berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, menghargai keanekaragaman budaya, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, menunjukkan sikap tanggung jawab dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek pengetahuan, menguasai konsep teoritis berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian, riset dan pengembangan diri, menguasai dasar-dasar wirausaha, konsep etika wirausaha, manajemen bisnis, konsep dan teknik marketing. Aspek keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis dan sistematis, mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur, mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, mampu menyusun deskripsi saintifik. Kemudian aspek keterampilan khusus, mampu mencari, menelusuri kembali, mengevaluasi, mensintesis, menyiapkan dan memberikan informasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan lain terkait dengan kesehatan pada umumnya dan ilmu farmasi pada khususnya. Ya. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dengan 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian semester. 1 SKS adalah proses pembelajaran selama 170 menit per minggu dalam bentuk kegiatan 50 menit tatap muka, 60 menit pembelajaran mandiri, dan 60 menit pembelajaran terstruktur, atau 170 menit praktikum atau bentuk pembelajaran lainnya. Rancangan tugas untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah mengambil mata kuliah biologi sel dan molekuler ini, itu tugas diberikan dalam bentuk makalah. Kemudian mahasiswa, capaiannya dalam mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami transport zat-zat membran dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta merepresentasikan. Metode pengerjaan tugas itu membaca literatur tentang biologi sel, mencari jurnal yang berkaitan dengan transportasi mata kuliah, mencari jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah, kemudian menyusun makalah, menyusun bahan presentasi dan melakukan presentasi makalah. Adapun penilaian dalam mata kuliah biologi sel dan molekuler, penilaian digunakan rubrik holistik. Peningkatan dilakukan secara penilaian dilakukan secara menyeluruh dan disajikan dalam tabel di dalam buku panduan. Nah, salah satunya adalah penguasaan materi sebanyak 30%, ketepatan menyelesaikan masalah 30%, kemampuan komunikasi 20%, kemampuan menghadapi pertanyaan 10%, kelengkapan alat peraga dalam presentasi 10%, totalnya 100. Nah, pada kesempatan ini saya akan menampilkan video salah satu proses pembelajaran di ruang kuliah untuk mata kuliah biologi sel dan molekuler dengan topik mitokondria. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini
akan melanjutkan materi biologi sel, di mana minggu kemarin kita sudah pelajari tentang sitoskeleton. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari tentang organel sel yang lain yang tidak kalah penting fungsinya bagi kehidupan manusia. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, seperti kita ketahui bahwa kemarin sudah ada salah satu dari bagian sel itu adalah sitoskeleton. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang mitokondria. Nah, ini adalah pabrik daripada energi. Sejarah. Pertama-tama ditemukan dan diisolasi dari jaringan otot serangga. Itu mitokondria. Pada tahun 1850 oleh Kronecker. Kemudian dipelajari kelakuan osmotiknya di dalam berbagai larutan garam. Nah, Kronecker berkesimpulan bahwa granula tersebut adalah struktur bebas dan tidak langsung berhubungan dengan struktur sitoplasmik. Penelitian pertama tentang struktur yang mungkin mewakili mitokondria diterbitkan pada tahun 1840-an. Pada tahun 1894, Richard Ackman mengira itu sebagai sel dan menyebutnya sebagai bioblast. Nah, istilah mitokondria ini baru digunakan oleh Carl Benda pada tahun 1898. Pada tahun 1904, Friedrich Nepes membuat sebuah pengamatan mitokondria tercatat pertama dalam tanaman teratai. Apa nama latin teratai? Ya, teratai. Teratai ini unik. Teratai ini akarnya tidak sampai ke tanah, ujungnya tidak sampai ke langit. Itulah tumbuhan teratai. Istilah mitokondria berasal dari kata mitos. Mitos artinya benang. Kondria artinya butir. Istilah tersebut dikaitkan dengan strukturnya. Apabila diamati di bawah mikroskop cahaya tampak sebagai batang-batang halus atau seperti butir-butir tersebar dalam sitoplasma. Kemudian pada tahun 1900 oleh Michaelis mengenalkan penggunaan zat warna supravital Janus green yang mewarnai secara khusus mitokondria dan tidak mewarnai komponen sel yang lain, dan menunjukkan bahwa reaksi oksidatif dalam mitokondria menyebabkan perubahan warna zat tertentu. Janus green masih sering digunakan sebagai tanda histokimia mitokondria. Kamu melihat ini dia kayak bentuknya kayak seperti kacang tanah. Merupakan sel eukariotik. 1 juta molekul protein, 25% lipoid, 10% RNA dan enzim oksidase. Dia sebagai pembangkit. Nah, pembangkit apa? Apa yang dihasilkannya? Apa kepanjangan ATP? Kalau ATP itu kalau mau dipakai satu, itu jadi ATP menjadi ADP, berarti lepas fosfatnya satu. Ya, pas jadi ADP. Lepas lagi fosfatnya satu jadi AMP. Ini adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh si mitokondria. Fraksi terbesar dalam sitoplasma sel eukariotik. Pada sel hati 1000 sampai 2000 organel, 1/5 dari total protein sel.
itu sel hati adalah sel hati, tapi dia bisa mati. Sel hati itu dia tidak hidup. Jadi kita punya sel. Kalau hatinya rusak, dia hatinya mengeras. Hatinya mengeras itu terjadi kerusakan sel. Sel yang tidak bisa kita perbaiki adalah sel pada ginjal, sel pada hati. Kalau kulit dia bisa berganti, di muka bisa berganti. Tapi kalau di hati, ya, makanya kadang-kadang ada kalau dokter itu ada di tempat kami ada dokter itu yang sudah transplantasi hati. Ya, hatinya sudah diganti. Itu dia ganti hati di Jerman. Nah, itu rutin minum obat. Kenapa? Karena sudah tidak bisa lagi hatinya berfungsi. Karena hati tidak dijual di pasar sekel. Jadi tolong jaga hati. Jangan suka kasih hati yang enak-enak aja sama orang lain. Jaga hati. Bentuk kaku silindris memanjang diameter 0,5 sampai 1 mikrometer, panjang 3 mikrometer. Organnya dibatasi membran ganda, membran luar dan membran dalam. Ini gambar apa? Karena gimana dia hidup? Hidup gak dia sperma? Kenapa dia bisa hidup? Ada mitokondria yang menghasilkan energi, dia bisa berenang. Ya, kalau saya ajar sedikit ke arah kebidanan. Sperma ini dia berenang ke dalam cairan vagina untuk menuju saluran ovum. Nah kan pembuahan terjadi itu, pertemuan itu terjadi di saluran ovum, terjadi pembuahan. Nah ini kalau masuk lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi ke farmakoterapinya, itu obat-obat, belajar tentang obat hormon. Ya. Nah, salah satu hormon ILKB. Nah, boleh nggak saya tahu sepanjang pengetahuan kalian mengenai kecil perempuan, bagaimana cara kerja PKJ? Kok diminum bisa orang berhubungan hamil? Ya kan diminum ya, diminum atau dipasang di implan di sini kan? Kok bisa orang nggak? Apa? Coba. Jadi ini kita nggak ada pornografi. Sekarang coba apa? Mekanisme kerja PKJ itu sehingga bisa. Karena kaitannya dengan mitokondria. Pernah kan lihat PKJ? Pernah. Gimana dia bekerja? Itu ada yang di sini itu sama juga. Tempel apa di implan. Kalau 1 itu 1 tahun, 2 kalau 3 ini 3 tahun, ada yang 5 tahun. Biasa ada pasal di sini, ada masalah. Nah, salah satu kerja dia itu adalah sperma ini kan dia berenang menuju saluran ovum. Karena dia berenang, dia butuh energi. Nah, kalau saya nanti pada saat berhubungan, makanya kalau saat berhubungan itu harus ada istilah orang rangsangan dulu supaya vagina itu basah. Kalau tidak basah dia nggak mau. Makanya kalau diperkosa itu kita jelas. Kalau diperkosa itu kan robek vagina itu berbeda dengan suka sama suka. Nah, ini begitu sudah dirasa keluar cairan itu si penetrasi dari sperma itu bisa masuk berenang. Obat KB kerjanya adalah mengentalkan cairannya. Dia lepas sedikit, dikentalkan cairan itu sehingga si mitokondria ini berenang capek, habis energinya sehingga mati. Belum sampai ke salurannya sudah. Itu prinsipnya. Ada IUD yang dimasukkan ke dalam rahim, sama persis. Jadi begitu dia dikeluarkannya, dilepaskannya obat sedikit dilepaskan. Jadi tujuannya untuk mengentalkan.
Jadi istilahnya biasanya dia berenang pada air biasa, dia berenang dalam air keruh. Cepat lah dia. Ini dia. Fungsinya tempat berlangsungnya respirasi sel. Di sini semua respirasi sel, semua sel punya mitokondria. Karena ada menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Menjaga konsentrasi ion kalsium. Nah ini kita tahu ion kalsium kenapa? Karena sel-sel saraf kita bekerja itu berdasarkan arus listrik atau potensiasi listrik. Mereka membutuhkan natrium, kalium, kalsium, klorida. Nah itu dia. Kalian pernah minum Pocari Sweat? Apa isinya? Pada saat kalian berolahraga atau pada saat kalian harus atau puasa atau segala macam itu semua mineral-mineral itu digunakan oleh tubuh akibatnya habis. Nah kalau ketika kita minum kita ada tambah mineral lebih cepat, itu pulih kita lebih cepat dan lebih bagus. Selain dari Pocari Sweat itu air kelapa juga banyak mengandung natrium, kalium. Membantu bagian-bagian dari daerah dan hormon, mendetoksifikasi amonia, menjalankan proses apoptosis. Ini berkaitan dengan serologi dan imunologi. Ini sudah semester 8, dari semester 6. Nanti kalian belajar serologi, imunologi. Kemudian mengawasi pertumbuhan sel. Ini materi, ada dua materi. Ada materi dalam dan ada materi di luar. Mengandung beratus-ratus enzim berbeda yang diperlukan untuk oksidasi P4 dan asam lemak untuk siklus asam sitrat. Mulai dari glikolisis, Anda bayangkan, kemudian reaksi oksidatif, kemudian baru masuk kepada siklus Krebs, baru masuk kepada transport elektron sampai menjadi CO2 dan H2O. Tugasnya ini agak berat. Membran dalam, berlipat-lipat. Nah, lipatan-lipatnya itu membentuk kristal. Mengandung 3 protein utama, itu protein yang berperan dalam reaksi oksidasi, rantai respirasi, protein pada kompleks enzim ATP sintase, dan untuk pembuatan ATP dalam matrik dan protein transport spesifik. Mengandung kardiolipin, double phospholipid, penyusun 10% dari lipid membran, dan membuat membran bersifat impermeabel terhadap ion. Nah, mitokondria yang memang benar-benar kadang-kadang harus kita perhatikan. Nah, kalau ini tidak berfungsi dengan baik, Anda bisa tidak dapat energi. Akibatnya kadang-kadang bayi atau anak-anak yang tidak bisa berjalan. Ada penyakitnya namanya lumpuh lali. Lumpuh lali. Jadi ada kalau kalian nanti punya anak, udah 3 tahun kok nggak juga bisa jalan, kok nggak bisa jalan, itu kadang-kadang tidak, itu memang dicek sebenarnya sistem tubuhnya. Kenapa bisa sudah 3 tahun nggak bisa jalan? Nah tubuhnya mulai ya sistem produksi ATP ini mungkin bermasalah. Outer membran mengandung sejumlah besar channel protein yang dinamakan dengan porin. Bersifat permeabel untuk semua molekul, kurang dari 5.000 Dalton, mengandung protein kecil. Molekul dapat masuk ke intermembran space, tetapi tidak dapat melewati inner membran karena bersifat impermeabel. Kemudian mengandung enzim yang berperan dalam perubahan substrat lipid menjadi bentuk yang dapat dimetabolisme dalam matriks. Ruang antar membran, space. Ruang antar membran terletak di antara membran luar dan membran dalam dan merupakan tempat berlangsungnya reaksi yang penting bagi sel, seperti siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino, dan reaksi beta oksidasi asam lemak. Di sini terjadi. Ini yang membuat mitokondria ini salah satu organel yang super. Biogenesis mitokondria ada 2 teori pembentukannya. Teori de novo. Mitokondria berasal dari yang ada di dalam sel itu sendiri. Ini biogenesis ini adalah teori yang menjelaskan asal usul
Kalau manusia, menurut Darwin, asal usul manusia dari mana? Teori Darwin, menurut teori Darwin, asal usul manusia dari mana? Dari kera. Dari kera. Itu asal usul. Menurut teori Darwin. Kalau makhluk hidup berasal dari mana? Bukan dari teori Darwin. Ada kalian pernah dengar Omni Vivo Ex Oppo? Nah, bukan dari istilah HP. Teori de novo, yang mitokondria berasal dari yang ada di dalam sel itu sendiri. Teori endosimbion, di mana mitokondria berasal dari retikulum endoplasma atau membran sel. Nah ini, Anda lihat di sini yang pertama glikolisis, pembentukan energi pada mitokondria. Makanan yang kalian makan yang mengandung karbohidrat ini glikolisis. Nah, salah satu peran tadi adalah insulin. Nah, ini jadi menahan gula yang sudah pecah nanti dalam tubuh kita itu. Jangan suntikan insulin itu, dia yang tukang ngambil di dalam darah untuk dibawa ke sel untuk dipecah. Proses glikolisis, pemecahan glukosa menjadi asam tirupat. Glikolisis. Setelah proses glikolisis selesai, ada dekarboksilasi oksidatif tirupat. Setelah berhasil asam tirupat, dirubah lagi menjadi asetil koenzim A. Jadi karbohidrat kemudian diglikolisis menjadi karbohidrat dicerna menjadi glukosa, glukosa diglikolisis menjadi asam tirupat. Asam tirupat diubah lagi dengan dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil koenzim A. Asetil koenzim A ini akan diubah lagi menjadi masuk ke dalam siklus Krebs dan akan menghasilkan CO2 dan H2O dan ATP, NADPH, NADH dan CO2. Nah, itu alurnya ya, alur yang diproses oleh tubuh kita. Transport elektron terakhirnya. Nah, setelah terjadi proses itu, dapatlah kita ATP dan NADP. Nah, ditotalkan semua energi yang diperoleh itu adalah sekitar 38 ATP. Jadi dapatlah 38 ATP dari proses tadi. Tapi 38 ATP itu masih di dalam mitokondria. Sementara sel itu membutuhkan ATP ini. ATP ini dia butuh. Anda lihat sini. 38 dia butuh ATP. Boleh dihasilkan ATP 38. Nah, untuk keluar ATP dia butuh energi sendiri untuk energi untuk keluar. Digunakanlah 2 ATP untuk melintasi matrik membran dan matrik mitokondria, sehingga kurang 2, dipakai 2 untuk berguna untuk melintasi materi itu, sehingga tinggal 36 ATP. Nah, jadi kesimpulan kita adalah mitokondria merupakan suatu organel yang berperan penting dalam proses respirasi sel. Proses yang terjadi dalam mitokondria ini yang pertama adalah proses glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, yang keempat transport elektron, dan memperoleh ATP sebanyak 38. 2 digunakan untuk melintasi mitokondria sehingga diperolehlah ATP-nya sebanyak 36. Nah, ini yang paling berperan pada proses yang terjadi perkembangan sel, kemudian perkembangan organel-organel lain. Nah, itu membutuhkan energi dan juga kita bergerak, berjalan, kita membutuhkan energi yang diproduksi oleh mitokondria. Sampai di sini ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, secara kesimpulannya tadi kita sudah dapatkan. Berarti kuliah pada hari ini saya cukupkan. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas organel sel yang lain. Demikian kuliah kita, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sama-sama kita saksikan tadi, itulah video pembelajaran, salah satu contoh video pembelajaran dalam rangka tugas untuk sertifikasi dosen di program studi farmasi Fakultas Ilmu Pengetahuan Universitas Batam. Demikian video pembelajaran ini saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.